Presiden Joko Widodo sudah menyatakan dirinya berhak berpihak di pemilihan presiden 2024 karena tidak melanggar undang-undang pemilu. Tapi ahli tata negara menilai justru keberpihakan presiden bisa melanggar undang-undang pemilu. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Baru pertama kali sepanjang 5 kali penyelenggaraan pemilihan presiden, ada sebuah pernyataan seorang presiden yang menyatakan boleh memihak salah satu pasangan calon yang berkompetisi. Pernyataan Presiden Joko Widodo dilontarkan saat di samping calon presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan pernyataan pejabat boleh memihak disampaikan Jokowi di depan para pejabat Tentara Nasional Indonesia termasuk Panglima TNI. Apa yang diucapkan Presiden Joko Widodo menurut ahli tata negara Bivitri Susanti cuma separuh dari seluruh maksud Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang menegaskan pada intinya bahwa pejabat dan aparat negara harus netral, tidak memihak salah satu calon kontestan Pilpres. Jadi kalau kita baca pasal 299 ketiga-tiga ayatnya, jadi jangan hanya satu ayat Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, yes. Harus dibaca juga dengan pasal-pasal 300 dan 301. Kemudian kita lihat juga konteksnya. Pasal 299 itu memberikan ruang bagi presiden yang nyalon lagi. Jadi Jokowi 2019, SBY 2009, itu bisa menggunakan pasal itu. Atau kalau misalnya dia adalah pendukung resmi dalam hal dia dalam tim resmi, jadi bukan sekedar pendukung ya, tim resmi yang masuk ke KPU namanya, atau dia mendukung parpolnya. Nah, kita harus lihat Gibran itu bukan dari parpol resminya Pak Jokowi ya sekarang gitu. Dari Undang-Undang Pemilu memang betul ucapan Jokowi pada pasal 299 dan 281. Tapi ada juga pasal 282 dan 283 yang melarang pejabat merugikan dan menguntungkan salah satu kontestan Pilpres. Dari sisi politik, menurut ahli komunikasi politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, ada implikasi terhadap para pejabat di daerah atau di bawahnya. Sebenarnya kita udah bisa memberi tafsir dan masyarakat itu sudah, saya yakin ya sebagian besar di antara masyarakat tahu, dan dalam banyak hal lah itu kemudian bisa memberi semacam pemaknaan langkah Pak Jokowi di kontestasi 2024 itu kemana gitu ya. Tetapi kemudian memang mengagetkan ketika posisi politik itu dipertegas dengan pernyataan publik. Itu aja yang kemudian menjadi bahan yang bahan kritik ya dari banyak pihak. Karena ini akan punya dampak psikopolitis ya pada pihak yang kemudian juga terpengaruh dengan pernyataan Pak Presiden begitu. Misalnya soal bagaimana netralitas aparat dari pusat hingga daerah, kemudian mana misalnya posisi TNI, Polri, ASN, kemudian. Saat ini ada 3 kontestan Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang menjadi peserta nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka peserta nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD peserta nomor urut 3. Khusus nomor urut 2, Gibran sang cawapres adalah putra sulung Jokowi yang saat ini menjabat wali kota Solo. Gibran jadi cawapres setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi tentang syarat usia cawapres. Tim Liputan Kompas TV. Kami tutup Kompas Siang sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Paskali Siswari. Dan saya Gleni Soktania. Selamat siang dan sampai jumpa.